Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video selanjutnya. Kali ini kita akan bahas tentang tips tiap bulannya dari bulan 1 sampai dengan bulan ke-9 sampai melahirkan. Jadi ini adalah video tentang kondisi tiap bulannya itu ada apa aja. Jadi nanti yang akan kita bahas itu adalah meliputi ini nih. Apa saja yang terjadi pada janin, apa saja yang terjadi pada ibu, dan tips untuk ibunya. Ini kita akan breakdown per bulan. Jadi yang bulan 1 apa saja yang terjadi pada janin itu bagaimana, kemudian yang terjadi pada ibu itu bagaimana, dan juga tipsnya apa nih kalau terjadi kejadian ini, keluhan ini, dan sebagainya. Oke, mari kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini kita akan membahas tentang trimester 1 dulu. Jadi trimester 1 sudah dijelaskan di awal tadi bahwa itu adalah dari awal kehamilan sampai dengan 3 bulan. Nah, nanti di trimester 1 tentunya akan ada perubahan fisik ya. Jadi sampai 3 bulan itu akan ada perubahan fisik dan psikis yang sangat menonjol. Yang pertama, kita masuk ke fisik dulu ya. Akan lebih sering mual muntah terus. Pusing juga sering terjadi. Kemudian kemaluan menjadi lebih lembab. Kemudian ada pembengkakan payudara dan kadang perut terasa kram. Jadi kok perutnya saya sering terasa kram nih. Kemudian frekuensi berkemihnya meningkat, jadi mulai sering pipis. Kemudian juga sembelit ya. Kemudian peningkatan suhu tubuh, jadi agak hangat-hangat gitu badannya. Rasa cepat lelah dan mengantuk. Ini adalah perubahan fisik yang akan sering terjadi pada trimester pertama atau awal kehamilan sampai dengan 3 bulan. Jadi kalau seperti ini, itulah kondisi yang memang terjadi pada trimester pertama. Nanti kita akan bahas juga solusi-solusinya ya di video-video setelah ini. Kemudian perubahan psikis yang akan terjadi, nah, apa aja itu? Adalah perubahan emosi dan suasana hati, mood swing. Jadi mood swingnya sangat kuat itu biasanya. Kemudian perubahan minat terhadap makanan atau bau tertentu. Misalnya sebelum hamil dulu dia suka makanan A, sekarang pas hamil nggak suka makanan A. Dulu sebelum hamil nggak suka makanan B, tiba-tiba pas hamil suka makanan B. Nah, seperti itu namanya perubahan minat terhadap makanan atau bau tertentu. Itu masih oke-oke aja. Dan nomor 3 adalah mudah cemas. Jadi dia mudah sekali cemas karena tadi overthinking dan banyak pikiran. Oke, itulah perubahan-perubahan fisik dan psikis yang bakal terjadi dan besar peluangnya terjadi di trimester pertama. Sehingga semua perubahan ini adalah suatu adaptasi tubuh ibu terhadap hormon kehamilan. Semua tantangan ini pada dasarnya adalah sarana belajar ibu untuk mempersiapkan diri menjadi ibu setelah persalinan. Buatlah setiap tantangan menjadi suatu proyek menarik yang harus diselesaikan oleh calon ibu dan ayah. Memang harus calon ibu dan ayah ya. Jadi memang ayah atau bapak juga berperan di trimester pertama ini. Sehingga buat yang perubahan fisik dan psikis ini suatu kayak tantangan menarik ya, yang saya harus bisa melalui ini semua dan harus semangat saya lalui. Oke, mari kita akan bahas per bulan perubahan-perubahan dan juga apa yang kita lakukan per bulannya. Oke, kita mulai dari slide awal kehamilan. Awal kehamilan berarti dimulai dari 0 minggu ya, awal bulan sampai dengan 4 minggu. Jadi bulan pertama. Apa saja tuh yang terjadi pada janin dulu ya? Itu sedang terjadi namanya embriogenesis atau pembentukan embrio, mulai dari penyatuan sel telur ibu dan sperma ayah. Setelah jadi pembuahan, selnya akan membelah dan berkembang menjadi blastosit yang terbagi menjadi 2, di mana bagian luar akan menjadi plasenta dan bagian dalam akan menjadi embrio. Jika dilakukan USG, terkadang belum tampak adanya kantong kehamilan, sehingga sebaiknya USG dilakukan setelah melewati tanggal haid berikutnya. Jadi misalnya ya, tanggal 1 misalnya nih ya, tanggal 1 Januari haid nih. Terus akhir Januari kok ngerasanya mual-mual misalnya gitu, misalnya mual-mual nih, kita tes pack ya, tapi itu masih tanggal 28 Januari misalnya gitu. Nah kemudian buru-buru USG, biasanya itu belum tampak, kalau nanti di USG belum tampak adanya kan kantong kehamilan. Jadi memang disarankan setelah mulai tanggal 1 baru dilakukan USG, baru nanti kelihatan adanya kantong kehamilan. Nah
pada prinsipnya mulai saat ini ya sudah mengonsumsi asam folat terlebih dahulu, karena asam folat lebih awal itu lebih bagus untuk perkembangan embrional. Nah, apa yang terjadi pada ibu di 0 sampai dengan 1 bulan ini atau 1 bulan pertama? Perubahan pada ibu adalah bentuk perut ibu belum ada perbedaan yang jelas dengan sebelum hamil, jadi masih kayak sama aja gitu loh. Kemudian yang kedua, gejala yang dirasakan ibu adalah kram pada daerah perut dan sakit pada daerah punggung. Jadi kram perutnya kok agak sakit-sakit nih ya. Itu karena perubahan daripada hormonal ya, perubahan hormonal dan juga perkembangan daripada rahim. Kemudian yang kedua adalah perubahan emosi dan lebih sensitif dan moody. Kok agak moody nih. Nah, jadi kalau orang suami yang peka gitu ya, misalnya kok memang direncanakan hamil misalnya gitu, kemudian kok akhir-akhir bulannya dari tanggal pertama kok akhir-akhir mau mens kok dia agak moody ya, agak lebih sensitif dan sebagainya, nah jangan-jangan hamil. Nah, itu bisa lakukan tes pack ya, jelas ya. Kemudian pusing bisa disebabkan oleh perubahan hormonal, tekanan darah yang turun ya, anemia atau kadar gula yang turun, dan stres akibat penyesuaian hormonal. Jadi kalau pusing itu masih normal kan ya. Selanjutnya mual muntah. Nah, mual muntah ini adalah disebabkan karena adanya hormon beta HCG pada ibu hamil di trimester 1. Akan memicu untuk mual muntah dan biasanya lebih sering dirasakan di pagi hari dan malam hari. Normalnya adalah kurang dari 10 kali dalam 1 hari. Jika lebih dari itu, segera datang ke pusat kesehatan. Jadi kalau kurang dari 10 kali tapi dia masih mau makan, minumnya masih banyak, masih oke ya. Tapi kalau mual muntahnya berlebihan lebih dari 10 kali dan dia nggak mau makan minum, nah segera ke pusat kesehatan karena itu bisa menyebabkan dehidrasi dan itu kondisinya berbahaya ya. Kemudian nah ini mungkin ya sering sembelit ya, memang kalau trimester 1 dari awalnya gampang pup ya, jadi agak sulit nih karena adanya sembelit ya, jadi memang karena gerakan ususnya berkurang. Jadi resiko terjadi hemoroid dan ambeien akan meningkat. Itu memang trimester 1 seperti itu. Jadi solusinya nanti minum air putih yang banyak ya ini, mams, bunda. Kemudian adanya sering buang air kecil. Nah, ini sering pipis. Jadi kok saya jadi sering pipis dok kalau hamil trimester 1 nih. Memang kalau trimester 1 atau awal bulan memang sering pipis. Itu akibat karena adanya rahimnya membesar ya. Rahim yang gede, karena kebetulan rahim itu letaknya di bawahnya kandung kencing, tempat pipis itu, sehingga ketika rahimnya membesar ya tentunya dia akan menekan kandung kencing, sehingga volume yang biasanya bisa menampung banyak karena adanya tekanan di daerah dari rahim, dia cuma bisa nampung sedikit sehingga lebih sering keluar, makanya sering pipis. Nah, sekarang apa aja tipsnya nih untuk ibu nih, apa saja tipsnya ya pada 0 sampai 1 bulan. 1 ya, setelah mengetahui bahwa terjadi kehamilan atau mengalami gejala seperti yang disebutkan tadi, kayak mual muntah, mood swing dan sebagainya, segera konsultasikan dulu ke dokter tentang kesehatan ibu dan janin. Maksudnya untuk mendapatkan vitamin-vitamin dan lain sebagainya, dan juga dikasih edukasi seperti tadi harus ngapain aja. Tadi sudah saya jelaskan ya di slide sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah kurangi minum teh dan kopi yang mengandung kafein selama kehamilan. Memang kopi, teh itu bukannya nggak boleh ya, boleh. Tapi memang disarankan kalau kopi terutama ya itu sekitar maksimum 2 cangkir cukup tuh kopi. Kalau memang suka pecinta kopi ya bisa sampai 2 cangkir. Pokoknya jangan berlebihan ya. Yang ketiga adalah dilarang merokok dan minum minuman alkohol. Sudah pasti ya kalau orang hamil itu hindari merokok atau di daerah lingkungan yang asap rokoknya banyak, dan juga minum alkohol harus dihindari ya, mams, bunda. Nomor 4 adalah mengurangi aktivitas dan gerakan yang berlebihan. Ya, tentu mengurangi aktivitas ini dimaksudkan tidak terlalu berlebihan, tidak sampai tidak bisa istirahat, kemudian juga mengangkat barang-barang berat terus sementara dikurangi dulu. Gerakan yang berlebihan maksudnya kalau ada kan ibu-ibu yang gerakannya tuh lincah gitu nih, kalau bisa gerakannya jangan terlalu lincah dulu. Kemudian kalau untuk yang bekerja jangan ganti sepatunya menggunakan flat shoes, nah seperti itu ya kira-kira. Kemudian yang kelima adalah mulai mengonsumsi vitamin prenatal seperti asam folat. Jadi asam folat itu
lebih awal lebih bagus untuk dikonsumsi karena mengurangi resiko kecacatan pada janin. Jadi kalau memang dirasa saya terlambat haid nih, test packnya positif nih atau samar nih, saya belum mau USG, nggak ada masalah karena memang tadi sebelum melalui satu siklus mens kan memang kadang belum kelihatan kantongnya. Tapi yang harus Anda kejar adalah mengonsumsi asam folat terlebih dahulu. Asam folat masuk dulu yang penting. Oke ya. Nomor 6 adalah jangan mengonsumsi obat-obatan untuk segala macam penyakit tanpa berkonsultasi dengan dokter. Jadi biasanya nanti misalnya ya, saya nggak tahu kalau hamil nih, saya sudah minum ini, nah itu segera tulis apa saja itu, kapan minumnya, dan segera konsultasikan ke dokter kandungan terdekat. Oke. Nah, sekarang masih di tips dan untuk ibu hamil ya. Tipsnya di 0 sampai 4 minggu apa saja. Nah, tadi kan ada pusing, ya sudah saya jelaskan tadi, ada pusing, ada mual muntah, ya toh. Kemudian ada sembelit dan juga ada sering kencing, betul ya. Nah, gimana tipsnya nih? Sekarang kita yang mengatasi pusing dulu. Jadi mengatasi pusing ini tipsnya adalah 1, jika dari duduk atau tidur kemudian berdiri, lakukan secara perlahan. Jadi habis duduk atau tidur nih, kemudian mau berdiri gitu, pelan-pelan. Jadi jangan langsung set gitu, pelan-pelan. Jadi kalau pelan-pelan insya Allah tidak pusing. 2, merubah gerakan satu ke gerakan berikutnya lebih hati-hati ya, tapi jangan kayak kaku-kaku banget. Dulu pernah ada juga pasien yang diberitahu gini, gerakannya kakunya luar biasa ya, slow aja. Maksudnya gerakannya jangan yang set banget, agak direm sedikit ya gitu. Yang 3, relaksasi dan mengurangi tingkat stres ya. Lebih banyak untuk istirahat, relaksasi, jadi stres rilisnya lebih besar. Kemudian saat ke fasilitas kesehatan, cek tekanan darah dan laboratorium. Jadi trimester 1 begitu dia hamil memang disarankan cek darah nih untuk memastikan apakah pusingnya ini jangan-jangan startnya memang anemia, nah gitu, atau tensinya memang turun, atau malah tensinya tinggi. Kalau tensi tinggi, kalau tinggi sekali bisa sampai pusing. Sehingga begitu itu pasti nanti kalau mams atau bunda ke fasilitas kesehatan akan dicek dulu nih tensi dan lab, jadi dipastikan ya untuk dicek itunya dulu. Sekarang yang kedua adalah mengatasi mual dan muntah. Apa saja yang dilakukan? Itu adalah makan sedikit demi sedikit tapi sering. Jadi jangan makan misalnya satu piring nih, blub seperti belum hamil, sulit biasanya karena dia rasa mualnya besar. Sehingga sarannya tuh makannya dibagi, misalnya sedikit-sedikit tapi sering, atau misalnya satu piring biasa dihabis sekali waktu, dibuat 2 kali waktu. Jadi misalnya jam 7 makan, nanti jam 9 makan lagi dengan porsi yang sama tadi dibagi 2 biar tidak langsung banyak. Kalau langsung banyak biasanya langsung mual muntahnya kuat sekali. Yang kedua, siapkan biskuit atau snack untuk menghilangkan mual. Jadi bisa tuh mams atau bunda membeli snack atau biskuit ya ketika nanti di sela-sela jam makan. Kalau rasanya mual bisa dikasih biskuit biar mengurangi rasa mual muntah. Yang ketiga adalah kurangi makanan yang berlemak ya. Prinsipnya yang makanan berlemak dikurangi dulu. Yang 4, minum air putih yang banyak untuk mencegah dehidrasi. Air putih ini sangat penting sekali. Jadi jangan sampai tidak minum air putih ya. Karena apa? Yang penting itu air putih. Misalnya ngeteh, rasa udah ngeteh nih saya, itu nggak bisa ya, tapi air putih yang harus diutamakan. Nanti kita akan bahas berapa mili dan sebagainya di video-video selanjutnya. Intinya air putih. Kemudian mengatasi sembelit bagaimana? Nah ini, minum air yang cukup 8 gelas dalam sehari. Kalau kurang 8 gelasnya, biasanya pupnya agak sulit ya. Jadi konsumsilah makanan yang banyak serat, buah-buahan dan sayuran, harus loh ya ini. Misalnya saya nggak mau makan buah ini, ya cari yang mau makannya buah apa atau sayurannya apa yang dia mau makan, karena ini penting untuk mengatasi sembelit mumpung masih trimester 1. Dan yang ketiga, jalan-jalan ringan di pagi hari, relax. Jadi kayak jalan pagi, relax, udara sejuk, enak, pikiran tenang.
Itu salah satu solusi untuk mengatasi sembelit. Nah, sekarang nih yang paling sering keluhannya muncul, apa tuh? Sering kencing. Gimana tipsnya? Yang pertama adalah cuci tangan sebelum dan sesudah PAK. Ya, harus ya. Ini kan sudah dijelaskan di slide sebelum video ini bahwa cuci tangan itu penting untuk ibu hamil untuk mencegah transmisi virus atau tokso atau bakteri. 2. Sesudah buang air kecil, daerah kewanitan harus sekering mungkin. Jadi misalnya habis pipis, tiba-tiba jangan langsung cuma dipuk-puk-puk terus berangkat, jangan, tapi bersihkan kering, halus, ya halus kering sampai kering, jangan sampai terlalu lembab. 3. Jangan suka menahan PAK karena saluran kencing wanita lebih pendek daripada pria sehingga lebih mudah terkena ISK atau infeksi saluran kencing atau kemih. Jadi memang saluran uretra atau saluran pada wanita tuh pendek, mams. Tidak sepanjang kalau pada laki-laki. Sehingga kalau pendek, jika ada infeksi dari vagina atau infeksi karena pipisnya nggak dibersihkan secara baik, itu infeksinya akan masuk ke dalam saluran kencing, kemudian menyebabkan apa? Nyeri saat pipis, atau disebut salah satunya adalah infeksi saluran kencing itu. Jadi usahakan jangan suka menahan buang air kecil pada ibu hamil terutama. Yang keempat adalah buang air PAK dahulu sebelum ada acara atau bepergian. Jadi kalau mau jalan pergi atau ada acara, ya sebaiknya pipis dulu atau PAK dulu, jangan langsung pergi-pergi kayak sebelum hamil, karena tadi saya bilang kebersihan itu nomor 1 ya pada orang hamil. Tempat dan sebagainya kalau bisa yang bersih dan kering. Ingat-ingat itu ya, Bunda. Kemudian jangan lupa notesnya adalah kontrol ke fasilitas kesehatan tiap bulan ya, untuk mengetahui perkembangan embrionya. Jadi tiap bulan ini harus kontrol terus di USG. Oke, tadi itu adalah usia 0 sampai dengan 4 minggu, jadi 1 bulan. Sekarang kita masuk ke video selanjutnya, yaitu usia 1 bulan, yaitu usia antara 4 sampai dengan 8 minggu. Apa aja yang ada di materi ini? Saksikan di video selanjutnya. Oke.